ada Tiara Andini dengan kupu-kupu. Seperti yang kita informasikan sebelumnya, Ramasinta, di jam 4 sampai jam 5 kita ada ngobrol-ngobrol seru sama Cikgu di sini ya, Jo ya. Sejauhnya telat datangnya, ayo kemana aja sih lu? Ngurus anak-anak. Ngurus anak-anak apaan? Anak kucing? Jangan-jangan lu ini ya, ngurusin Bobby the Cat ya? Bobby Kartanegara. Dia enak banget ya kucing itu ya. Iya. Saya juga mau jadi kucing. Semoga nanti ada rancangan undang-undang terkait dengan perkocengan ya. Perkocengan. Kucing Oyen kalah. Iya, bahkan kalah sama Bobby the Cat. Benar. Ayolah. Jadi di studio saat ini Ramasinta ya. Telah hadir ini ada Cikgu. Ya. Cikgu lu bakal diajarin loh. Diajarin nanti. Belajar apa nih? Matematika, IPA, IPS. Saya nggak suka Arab Melayu. Iya. Di Batam Arab Melayu ya Pak ya? Arab Melayu. Oh, dulu saya jago Arab Melayu. Jago lu? Jago. Waduh, hebat dong ya. Ya. Jadi guru zaman now itu beli teh obeng dong, Jo. Kok beli teh obeng? Nah, kita tanya nih sama Cikgu ini. Kan teh obeng itu kan apa ya namanya? Saking murah kah gaji guru? Cuma sanggupnya beli teh obeng. Kan teh obeng 3.000 ya di mana-mana ya. Tapi teh obeng itu kan makanan khas, minuman khas yang ada di Batam ya. Benar. Pertama kali pasti kita kaget nih. Aduh, kok kita pesen teh manis datang kalau kita order teh manis, apaan tuh teh manis? Nggak ada, teh manis nggak ada. Ya, adanya apa? Teh obeng. Apakah ini beneran beli teh obeng atau seperti yang tadi kita bilang ya? Iya, apa tuh? Ada istilah-istilahnya. Ada istilah atau singkatan. Kita sapa dulu dong sama Bapak Cikgu kita nih, Bapak Muhammad Fadil, panggilannya Bapak apa Mas aja nih? Bapak lah ya, Bapak kali ya. Boleh Bapak, boleh Mas. Masih muda soalnya Cikgunya. Iya. Nah, boleh cerita sedikit nih tentang teh obengnya yang dimaksud gimana? Apa ini? Kenapa kita harus beli teh obeng? Baik, terima kasih Mbak Ayu dan Kak Jo ini. Sedikit mengenai teh obeng tentang kearifan lokal yang ada di Batam ya. Iya. Mungkin orang luar kalau misalkan datang ke kota Batam, ya mau minum apa nih Pak? Adanya teh obeng sama ini mungkin bingung gitu ya. Benar. Tehnya diaduk pakai obeng atau apa? Obeng gitu. Iya, ini tehnya dari obeng gitu kan. Iya. Ya, jadi teh obeng ini sebenarnya adalah budaya yang dibawa dari Tionghoa. Itu dari bahasa Hokkien yaitu itu kan pekat. Pekat. Kemudian peng itu adalah es batu. Peng es batu. Ya, jadi peng. Keras ya kan. Keras. Jadi makanya kalau dari masyarakat Batam ini menyebutnya itu teh obeng gitu. Karena juga dekat dengan Singapura kan. Jadi memang minuman teh obeng ini ya yang dikenalnya cuma di Batam ataupun Tanjung Pinang saja gitu. Iya benar, di Kepri lah ya katakannya. Gitu kan. Sama di Singapura kali ya. Harusnya jadinya teh openg. Gara-gara mungkin ada sedikit kan pelafalan beda-beda ya. Itu kan agak susah ya. Apalagi kan kalau zaman dulu tuh mungkin karena yang kalau kita lihat kedai kopi itu yang punya rata-rata Cina semua tuh, China semua. Kedai kopi atau kalau sekarang food court ya namanya ya. Iya. Jadi mungkin dia teh openg gitu kan. Makanya jadi teh obeng. Nah gitu. Tapi apa ya teh openg. Ya mungkin obeng. Oke, akhirnya tersebutlah dengan teh obeng ya. Itu tadi tuh. Oh, ternyata pekat, peng itu ternyata esnya gitu. Jadi teh pekat yang dikasih dengan es. Nih, pelajaran juga nih buat kita ya sore ini ya. Karena kita dapat pembelajaran terbaru nih. Kalau kita bilang es teh manis kepanjangan. Iya susah ya. Teh obeng. Nyatetnya juga males gitu kan waitersnya ya. Es teh manis. 3 suku kata. Iya. Tapi Pak Fadil ini atau Pak Bapak Muhammad Fadil ini bekerjanya di mana nih? Iya. Saya bekerjanya di SD Negeri 004 Batu Ampar, Bu. Oke. SD ya. SDN 004 Batu Ampar. Oke, berarti di Batu Ampar ya. Udah lama ya mengabdi sebagai guru di sana ya. Ya, hampir 10 tahun lebih lah. Waduh, lama banget. Udah PNS atau masih honorer? Alhamdulillah ASN. Alhamdulillah. Oh, sekarang ASN ya, bukan PNS lagi ya, lama banget PNS. Lu tahun berapa sih lahirnya? Kelihatan lu tuh anak apa? Guru apa nih Cik Padli?
Kalau di SD saya guru kelas, Pak. Jadi guru kelas tuh ngajar semuanya gitu ya. Pelajaran. Oh, berat ya. Iya. Kelas berapa nih kalau boleh tahu nih? Kelas 5. Kelas 5, kelas tinggi ya. Iya. Waduh, anak-anaknya udah kelas 5 kan udah mulai, waduh gimana ya? Ya udah mulai susah diatur itu. Udah mulai bisa mengekspresikan dirinya. Kalau dia nggak suka sama seseorang dia marah gitu ya. Nggak ada takut-takutnya lagi ya biasanya anak-anak zaman sekarang ya, gen-gen apa ya. Kayaknya kelas 5 itu udah gede-gede juga badannya tuh. Oh, bener banget ya. Tapi kalau guru SD kan kita udah lama nggak sekolah SD nih. Tahun berapa lu tamat SD? Anak kita juga belum SD. Oh iya. Kalau kelas 5 itu berarti Bang Fadli kan ngajar hampir semuanya atau semuanya? Hampir semua lah ya. Hampir semuanya, tapi beberapa pelajaran tidak seperti agama, Arab Melayu tadi kan, bahasa Inggris. PJOK? PJOK enggak? PJOK juga. Jadi ada tertentunya ya. Iya. Sekarang ini pakai kurikulum merdeka ya. Kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ya. Tadi sempat kita bahas ya Jo ya. Benar. Kurikulum karena kan menteri baru apakah tetap dipakai? Biasanya kan suka berubah-berubah kan. Iya. Tergantung menteri pendidikannya. Benar. Karena Mas Menteri kita udah diganti. Sama sekarang kalau nggak salah Abdul Mukti ya. Jangan jawab. Saya mau nanya. Mau nanya. Ya. Dia update nggak gitu? Update dong. Namanya juga di dunia pendidikan. Ya kan harus update ya Mas Fadli ya. Tapi namanya ini jangan-jangan ada hubungan dengan Fadil Jaidi ya? Muhammad kan bapaknya Pak Muh. Fadil kan anaknya. Kenapa jadi cocologi? Kayaknya masih kembaran juga. Karena memang sama tanggal lahirnya. Tanggal lahirnya nggak sama kan, benar kan? Kalau yang Fadil jadi Arab banget. Ini lebih kayak ke ini ya, timur apa ya? Asia Timur ya. Asia Timur kalau yang ini. Korea dong Asia Timur. Oke, itu tadi sekilas tentang ini ya latar belakang pekerjaan dari Mas Fadil ini sebagai. Tapi Mas Fadil kenapa sih mau jadi guru? Panggilan, Pak. Ya, karena memang sejatinya memang saya senang dengan anak-anak juga. Oh, gitu. Senang melihat anak-anak, senang bermain dengan anak-anak. Jadi kayaknya seru gitu jadi profesi guru ini gitu kan. Yang challenging apa nih mengajar kelas 5? Challengingnya. Apalagi SD ya. Iya, kan mereka rata-rata kan ada yang gimana ya namanya juga anak-anak SD ada yang effortnya biasanya lebih gede. Iya, lebih susah Jo. Disuruh diam, kadang masih ada yang ribut. Di sini ribut, di sana anteng, di sana yang diam gitu kan. Mau dipukulin nggak boleh. Nggak boleh, lapor. Iya, aneh maknya sekarang ya. Zaman sekarang. Yang challenging apa nih, Mas Fadli? Challengingnya itu adalah ya itu tadi kalau misalkan nih gurunya lagi menerangkan di depan. Iya. Jangan ribut anak-anak gitu kan. Tapi ya sebentar aja diamnya gitu kan. Mulai lagi berbicara. Ya sebagai guru itulah kan sabar. Iya. Kita harus memang sabar juga gitu kan. Apalagi anak-anak ini kan memang sebenarnya mereka punya caranya sendiri gitu untuk mengekspresikan dirinya gitu kan. Ada yang suka berbicara, ada yang memang suka yang memang tipenya pendiam, tapi ya berbagai macam lah anak-anak nih gitu kan. Ya, berbagai macam karakteristik dari mereka ya. Dan itu harus dikenalin satu-satu ya. Kenalin satu-satu. Jadi jangan kita bilang anak ribut itu enggak ini ya kan. Anak ribut itu justru dia kita kembangkanlah potensi dia dalam berbicara itu kan. Benar. Siapa tahu dia punya potensi menjadi penyiar. Seperti Mbak Ayu gitu kan, atau Kak Jo gitu kan. Atau jadi apa ya, orator gitu ya. Bisa jadi. Yang diam-diam mungkin diam-diam dia potensinya apa ya? Kayak saya mungkin. Ya kan? Bener juga jadi suka ngajar nantinya ya. Iya. Oke. Jadi terkait tadi ya tentang TO Bank nih ada hubungannya apa sih dengan pembelajaran? Iya, kenapa harus beli TO Bank nih? Kenapa nih TO Bank itu sendiri kan? Fadil lagi. Memang Fadil namanya. Iya. Atau kita panggilnya Pak Muh aja? Jangan. Ketuaan Pak Muh ya. Ya, jadi, Mas Fadil apa sih tadi korelasinya nih antara beli TO Bank dengan pembelajaran nih? Ya, jadi TO Bank ini sebenarnya ada akronnya ya Mbak ya. TO Bank ini sebenarnya saya memiliki jargonnya itu belilah TO Bank. Belilah TO Bank ya kan. Belajar dan latihan teknologi, optimalkan belajar yang menyenangkan.
dong. Itu dia kepanjangannya, Jo. Belajar dan latihan teknologi. Terus optimalkan belajar yang menyenangkan. Jadi dengan adanya teknologi nih, nanti anak-anak jadinya belajarnya lebih menyenangkan. Oke, jadi itu namanya belilah teh obeng itu. Jadi bukan muridnya harus beli teh obeng semua. Bukan. Diabetes semua dari kecil. Guru-gurunya juga disuruh beli teh obeng, bukan. Tapi ini merupakan satu program yang dikembangkan oleh Mas Fadil diciptakan oleh Mas Fadil. Belajar dan latihan teknologi, optimalkan belajar yang menyenangkan. Nah, untuk ini juga untuk mengedukasi juga ya, Mas ya. Baik itu murid dan juga teman atau rekan-rekan sejawat terkait dengan penggunaan teknologi yang kita gunakan ketika kita mengajar di kelas. Nah, benar kan seperti itu ya. Kira-kira kalau sekarang ini nih Mas, untuk kelas 5 SD pembelajaran teknologi yang seperti apa nih yang sudah digunakan terutama di SD Negeri 004 Batu Ampar nih yang sudah Mas Fadil gunakan nih agar anak-anak itu lebih senang belajarnya, nggak stres. Kreatif lagi. Apalagi kalau belajar matematika kan malas banget ya, Jo ya. Iya benar. Dulu bawanya pengen jajan aja di kantin. Enggak, dulu ingat nggak disuruh bawa lidi tuh dia dihitung sampai 100. Sorry, kita udah pakai sempoa ya. Sorry banget lidi, sorry. Gua tahun berapa itu lidinya? Sorry banget, kita udah sempoa. Oh, kita beda gen ya. Generasi kita beda ya. Walaupun sempoa murah itu. Karena ada yang warna-warni kan. Iya. Yang plastik karak-karak kita nyebutnya. Semua murah. Iya. Nah, kalau Mas Fadil mengembangkannya seperti apa nih? Jadi ya butuh kreativitas guru juga ini sebenarnya dalam memberikan pembelajaran. Jadi pembelajaran yang berbasis teknologi ini bukan berarti kita mengajarkan ini ya, teknologi gitu kayak seperti di bidang ini SMP, SMA ya khususnya di jurusan itu ya. Tapi ini dalam pembelajarannya kita menerapkannya kepada peserta didik. Jadi peserta didik sudah mulailah dikenalkan dengan yang namanya laptop, ya kan? Kemudian ada Chromebook, dan bisa juga gadget yang dia pakai gitu. Emang anak boleh ya bawa gadget ke sekolah sekarang? Ya kalau untuk di sekolah saya sih itu memang perlu izin dari orang tua dan sekolah juga. Gitu. Tetapi di situ memang dijadwalkan juga gitu kan, diinformasikan kepada orang tua untuk membawa HP ya besoknya gitu. Oh, karena akan ada pembelajaran itu ya. Pembelajaran kalau nggak salah kan kalau di SMP tuh TIK ya nyebutnya ya, TIK gitu ya. Kalau itu kan itu memang untuk pembelajaran khusus. Untuk kalau bidang itu gitu. Kalau di SD hanya baru memperkenalkan. Tapi ini bisa diterapkan kepada pembelajaran matematika, IPA, IPS dan bahasa Indonesia gitu. Kemarin saya pergi ke sekolah swasta yang mahal. Ngapain? MC ada acara. MC kirain nanya-nanya. Anak? Kita tuh dimasukin ke ruang IT-nya anak TK. Komputer semua isinya. Anak TK sekarang udah megang komputer ya? Laptop semuanya. Yang touch screen lagi ya? Wah, beda ya. Kita ke 1 SMA dulu baru megang komputer. Zamannya kan juga udah beda sekarang ya. Apalagi sejak pandemi kan, anak-anak sudah belajar di rumah melalui daring. Memang banyak sekali perubahan pada zaman COVID-19 ini, Mbak. Di situ guru-guru yang sebelumnya belum pernah sama sekali gaptek dengan COVID-19 ini berkembang mulai mau nggak mau dari pembelajaran daring ya kan, kemudian membuat media pembelajaran dari TIK gitu. Waduh. Nah tapi berkembang nih. Contoh-contohnya nih mungkin kita juga pengen tahu yang dilakukan oleh Fadil ya, Cik Fadil nih ke murid-murid nih untuk penerapan belilah teh obeng seperti apa nih Cik Fadil? Kalau ini lebih ke praktik baik sih sebenarnya. Ini saya ingin edukasi khususnya para guru yang mendengarkan ini. Mudah-mudahan dapat menginspirasi bahwasannya kalau dalam pembelajaran itu peserta didik lebih menyukai dengan yang seperti ini gitu, pembelajaran yang digital seperti ini. Gitu. Karena anak-anak ini kan memang suka yang
yang berwarna-warna, ya audio visual gitu kan. Kemudian ada animasinya, lebih kayak matanya lebih menyala gitu. Lebih cepat dia menerima informasi dan menyerapnya yang seperti itu ya. Oh jadi kita, iya juga sih ya, masukin animasi segala macam. Makanya pelajaran apa ada contoh tontonannya segala macam gitu ya. Waduh, kita nih bakal banyak nih, karena makin penasaran nih ya seperti apa dan program-program apa aja yang ada atau yang akan dilakukan atau yang nantinya akan menjadi inspirasi nih bagi guru-guru yang lagi mendengarkan saat ini, baik itu di Radio Batam FM atau melalui live Facebook ya yang saat ini Anda bisa dengarkan, dan nanti juga bisa bergabung di line telepon 0811700107 atau buat yang mau WA juga boleh, chat aja mau nanya apa nih seputar Mas Fadil. Kali aja punya kendala ya dalam mengajar anaknya di sekolah kali ya. Nanti bisa kasih tips dong kepada para orang tua nih. Aduh, cikgu nih anak aku kok nggak mau belajar ini ya? Nanti boleh nanti sharing ya. Disuruh belajar malah nonton Cocomelon. SD banget itu Cocomelon ya. Tapi ada pembelajaran juga di Cocomelon. Nah, nanti kita kan ngomongin juga seputar pembatik. Apa itu pembatik? Ada lagi istilahnya. Ada lagi. Banyak banget istilahnya. Banyak banget, Jo. Dan juga terkait dengan praktek-praktek baik yang dilakukan. Terus juga kita akan ngobrolin seputar ada platformnya nih, Jo. Oh, ada platformnya juga. Yang bisa kita kembangkan dalam pembelajaran. Terus juga ada aplikasi-aplikasi gratis yang nantinya guru juga bisa mengembangkan ide-ide apa nih yang ingin diterapkan ke dalam pembelajaran. Nah, nanti kita akan kupas tuntas ya. Mumpung ada cikgunya di sini. Jadi cikgu ini juga sebagai sahabat teknologi ya. Betul. Nah, sahabat teknologi Kepri. Jadi gokil. Jadi sudah sudah khatam lah tentang teknologi ya. Karena sudah menemukan teknologi juga katanya. Oh ya. Belum ngarang. Pemanfaatannya. Tapi mudah-mudahan ke depan siapa tahu kan ya. Namanya juga kan ilmu akan terus berkembang nih. Oke lah, kita akan break dulu dengan beberapa informasi. Kali ini Ramah Sinar Batam Indonesia tetap di Cakap Petang. Yoi. Sama Cikgu yang ada di sini. Fadil ya. Cikgu Fadil yang banyak sekali ide-idenya untuk memanfaatkan teknologi tentunya dalam hal pembelajaran ya. Iya, terutama di SD. Karena Cikgu Fadil ini kan mengabdinya di SD Negeri 004 Batu Ampar ya. Dari awal emang udah di situ atau pindah-pindah nih? Dari awal memang di situ, dari pertama mengabdi. Oh. Dari honor dulu. Wah, dari honor. Ntar lagi kepala sekolah nih. Amin. 10 tahun. Melesat gitu ya. 10 tahun. Oh iya, kita ngomong tentang pembatik dong, Mas Fadil. Ini aku penasaran setelah dari Teh Obeng tadi ya. Iya, dari Teh Obeng kita ke pembatik. Pembatik tuh apa sih, bikin batik? Atau apa nih, program apa lagi nih pembatik nih? Jadi pembatik ini adalah program peningkatan kompetensi pendidik tenaga kependidikan. Peningkatan kompetensi pendidik tenaga pendidikan dalam kegiatan belajar, mengajar dan berkarya untuk mendukung terciptanya inovasi pembelajaran kolaboratif dalam implementasi kurikulum merdeka. Panjang ya. Kita nggak hafal itu kalau disuruh ngulang. Jadi guru-guru yang sekarang ini tenaga pendidik ya. Iya, ini bisa berlaku kepada guru-guru dan tenaga kependidikan. Oke, tenaga kependidikan itu seperti TU-nya atau perpustakaannya, atau penjaga sekolahnya juga. Kepala sekolah juga bisa. Kepala sekolah juga, iya. Jadi bukan hanya guru, tapi lingkungan yang ada di sekitar sekolah juga wajib ini untuk meningkatkan kompetensinya di bidang TIK ya. Karena pembatik ini kan memang dari pemerintah programnya untuk pendidikan. Jadi bebas berkarya. Jadi di dalam pembatik ini ada level-levelnya. Level-levelnya ya. Level-levelnya itu level 1, 2, 3 dan 4. 1, 2, 3, 4. Oke, Mas Fadil udah sampai level berapa? Ini kayak games ya, Jo ya. Ada level-levelnya ya. Paling rendah level 4 berarti. Level 1 atau paling tinggi? Paling tinggi level 4. Paling tinggi level 4. Oh, 4. Jadi Mas Fadil udah selesai semua? Sudah, ini lagi di level 4. Lagi di level 4. Wow.
Jadi kalau sudah level 4 nanti akhirnya lulus gitu ya? Masih banyak tantangannya sebenarnya. Banyak lagi. Guru banyak banget sih ujiannya. Ya, itulah guru kan memang harus banyak bersabar ya gitu ya. Jadi bukan hanya anak sekolah yang ujian ya, guru juga ada ujian-ujiannya nih. Jadi memang tantangan juga sebenarnya, karena juga saya suka tantangan sih. Oh gitu, baik. Tapi ada yang mau bergabung, Pak Arianto ya, coba kita angkat dulu nih Pak Arianto, kali aja mau ngobrol-ngobrol ya bersama kita. Selamat sore Pak. Halo, selamat sore. Halo sore Pak. Pak Ju dan Cikgu Fadil. Iya. Pak Arianto lagi di mana? Jalan menuju ke Batam Indah. Oke. Hati-hati di jalan. Mau nanya apa? Iya, terkait ini kreativitas sama ini ada yang dari dulu sebenarnya saya bertanya-tanya ini ke dunia pendidikan. Nah ini kemudian ada Cikgu nih. Iya. Mudah-mudahan lah. Jadi gini Cikgu, saya cerita aja sih. Dulu kita kan sekolah itu Eptanas ya, ujian. Dan itu dulu kita belajar cuma di sekolah, belum ada Primagama, belum ada itulah bimbingan. Nah setelah berjalannya tahun itu kan saya lihat kan kayaknya lebih efektif di bimbingan belajar ya kalau udah mau ujian gitu. Mereka memberikan trik-trik untuk mengerjakan itu dengan 3 cara sangat cepat lah. Nah itu kenapa ya di dunia pendidikan tidak diajarkan itu aja yang membuat waktu kita belajar itu jauh lebih singkat dan lebih simpel gitu loh. Kenapa kita di sekolah itu belajarkan dengan cara 1 sampai 10? Padahal kalau di bimbingan belajar bisa dikerjakan cuma 3 cara aja udah dapat jawabannya. Nah itu yang menjadi pertanyaan itu saya beberapa waktu lah, beberapa tahun itu kenapa ya sistem pembelajaran kita masih ibaratnya pakai yang cara lama padahal yang baru bisa gitu loh. Gitu, kenapa nggak diterapkan di dunia pendidikan gitu ya Pak ya? Betul, jadi itu jadi pertanyaan karena ujung-ujungnya anak-anak kita ya yang udah SMA mau kuliah ujung-ujungnya 6 bulan atau 1 tahun sebelum pembukaan universitas kita leskan lagi biar lebih paham lagi. Baik. Oke. Ya, terima kasih Pak Arianto. Yang kedua? Ya, untuk IT itu apa sih yang dibutuhkan dari dunia pendidikan sekarang karena kurikulumnya merdeka ya. Jadi siswa dikasih kebebasan untuk mana hobinya, mana yang diminatin. Nah, ini apakah tidak jadi blunder bagi saya karena mungkin ya sebagai masyarakat anak-anak itu masih bingung juga, dia belum bisa menentukan sendiri hobinya apa karena hobi sama kesukaan beda ya. Beda ya. Nah itu dia makanya kurikulum merdeka ini agak blunder juga bagi saya sih sebagai warga. Iya. Jadi mohon lah Pak Pati kasih penerani untuk orang tua. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Arianto. Pak Arianto bertanya, Cikgu menjawab. Itu program kita kayaknya ya. Program baru nih ya. Kayaknya kita harus ada deh program pendidikan seperti ini ya. Benar kan, harus membuka satu wawasan juga nih bagi kita sebagai orang tua, bagi kita sebagai cikgu juga kan sama-sama kita belajar nih agar bisa mengarahkan anak kita tuh kemana, begitu ya. Tapi tadi nih mungkin di sini sharing aja untuk pengalaman dari Pak atau Pak Cikgu ya tentang kalau kenapa di lembaga bimbel lembaga pendidikan katakanlah tuh non formal ya, mereka tuh bisa les-lesan ya, bisa memberikan trik-trik atau cara cepat dalam menjawab pertanyaan ini, menyelesaikan soal. Sementara kalau di sekolah itu kan kayaknya memang agak panjang jalannya untuk mendidik agak mengajarkan anak, mendidik anak tuh jalannya agak panjang, bukan shortcut ya. Kalau di bimbel kayaknya kan shortcut, ini selesai gitu. 3 bulan bisa bahasa Inggris. Nah itu dia. Nah itu tadi yang pertama. Nah yang kedua tadi ini anak-anak kan juga blunder nih kurikulum merdekanya kan anak-anak belum bisa menentukan. Terutama yang SD ya. Kalau yang SMP, SMA mungkin dia sudah bisa dibimbing, diarahkan sama orang tua. Tapi SD yang hari ini sukanya ini, besoknya sukanya lain. Yang hari ini mau jadi presiden, besok mau jadi dokter gitu kan. Labil. Gimana nih menurut Cikgu nih? Dari pertanyaan tadi Bapak siapa? Arianto ya. Memang
pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi dalam dunia pendidikan itu memang kita dalam dunia pendidikan itu berdasarkan filosofi nih, ya Pak ya, Ki Hajar Dewantara. Jadi dalam Ki Hajar Dewantara itu pernah berkata, didiklah anak sesuai dengan zamannya gitu kan. Jadi memang pada zaman ini zaman yang penuh dengan kecanggihan teknologi. Jadi memang dari guru itu sendiri memang harus punya kreativitas. Kreativitas untuk mengembangkan kemampuan. Sebenarnya untuk mendidik anak ini bukan tugas guru aja sih sebenarnya Mbak. Ya kan? Jadi memang ada peran orang tua. Ya itu pilihannya kedua gitu kan. Misalkan orang tuanya ini ingin menyekolahkan anaknya di bimbel gitu kan, untuk masuk ke universitas tertentu. Syukur lagi kalau universitas luar negeri gitu kan. Karena dari Bapak Mas Menteri, ya kan, Menteri Pendidikan yang sebelumnya. Di sini kan kurikulum merdeka nih. Jadi ya kurikulum merdeka ini ya bukan arti kata merdeka bebas, tidak. Tapi di sini mereka menggali potensi mereka yang ada dari dalam diri mereka. Jadi memang anak-anak kita ini memang harus kita lihat kemampuan dan potensinya gitu kan. Nah, jadi ya kalau misalkan itu keinginan orang tuanya untuk memasukkan ke suatu pendidikan tertentu gitu kan. Nah, bisa jadi anak itu memang nggak mau gitu. Nah, jadi ya memang anak ini dalam dirinya tuh ya sebenarnya karena ya udahlah ini mungkin dari orang tua gitu kan, dia ikut gitu kan. Tapi anak ini sebenarnya memang dia punya kemampuannya masing-masing. Nah, jadi ibarat itu seperti benih jagung yang kita tanam nih. Yang kita tanam itu, kalau kita tanam benih jagung yang tumbuhnya jagung gitu kan. Kita tidak bisa berharap benih jagungnya tumbuh ini adalah padi gitu. Tetap tumbuhnya jagung gitu kan. Kita tuh cuma hanya perlu untuk memberikannya pupuk, menyiraminya gitu kan, supaya dia menjadi padi yang bagus gitu kan. Jagung yang bagus. Jagung yang bagus gitu. Karena mungkin mungkin kalau di lembaga formal kayak di sekolah-sekolah negeri itu kan mereka lebih terbatas seperti itu ya, waktunya yang terbatas. Terus waktu terbatas. Sistemnya juga bukan yang private ya kan. Kalau lembaga pendidikan yang private sama, gitu ya. Ya paling ya kalau di sekolah kan jumlah muridnya banyak. Iya, satu kelas bisa berapa ya? 20 lebih ya? Iya. Lebih dari itu. Kalau negeri mau 40. Oh, negeri mau 40 ya. Waduh. Ya, di handle satu guru. Kalau swasta ya mungkin 20 ya swasta ya. Iya. Ya makanya banyak yang bilang kan kualitas pendidikannya ini sekali lagi paradigma ya. Nggak tahu benar apa enggak. Antara swasta sama negeri itu swasta tuh kayaknya lebih cepat. Gitu. Maksudnya lebih cepat nangkap, walaupun nggak bisa juga kita jadiin patokan kan, karena kecerdasan anak kan nggak ada yang tahu ya. Benar. Nah, kira-kira seperti itulah yang bisa dijawab ya untuk Pak Arianto ya. Kalau di bimbel kan emang kita benar-benar kayak ya cuma 5 orang, 7 orang, jadi kayak balik ke anaknya lagi sih. Saya juga bimbel juga, tapi nggak ngerti-ngerti juga. Kalau emang nggak suka ya, dipaksa orang tua tuh kayak kamu harus bimbel. Tapi kayak ngapain sih aku di sini? Mending aku main voli misalnya dulu gitu kan. Atau main bola gitu kan. Tergantung lah. Iya. Oke, tadi makasih sekali lagi tuh Pak Arianto, mungkin juga ingin sharing atau berbagi tentang keresahan yang dialaminya ya terkait dengan anak yang sekolah. Karena kan kita juga nggak pengen nih salah langkah, ingin memberikan yang terbaik lah ya sama anak kita. Karena kan namanya orang tua juga gitu. Daya tangkap anak tuh beda. Bener. Tapi ngobrol ke pembatik lagi nih tadi nih kan tadi kita sempat terputus yang ngobrolin seputar pembatik, pembelajaran atau meningkatkan kompetensi pembelajaran yang berteknologi ya, berbasis TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Oke. Tadi katanya kan ada praktik baiknya nih. Betul. Pak Cego. Praktik baik apa sih yang dilakukan dalam pembatik ini? Jadi dalam praktik baiknya ini dalam tujuannya ini saya ingin menyebarluaskan dampak baik saya kepada
guru-guru tentunya. Guru-guru kan. Jadi dalam praktik baik ini juga memiliki temanya masing-masing nih. Gitu. Jadi tiap-tiap level tadi ya? Bukan. Beda lagi. Ini praktik baik yang saya jalani nih di sekolah-sekolah gitu kan. Itu pertama ada Bella Cantik. Bella Cantik, betul. Bella Cantik. Ya Bella kan? Cantik itu apa sih? Bella Cantik itu berdiferensiasi lewat kecanggihan TIK. Berdiferensiasi lewat kecanggihan TIK. Jadilah Bella Cantik. Akronim lagi kan? Memang suka bikin akronim kayaknya. Ini kegiatannya seperti apa Bella Cantik ini? Bella Cantik ini berdiferensiasi dulu ya, saya jelaskan ya. Iya. Jadi berdiferensiasi itu adalah strategi di mana guru itu menerapkan pembelajaran yang seperti ini, yang di mana peserta didik ini punya kemampuannya sendiri, kemampuan kesiapannya gitu. Jadi peserta didik ini kan berbeda-beda nih kesiapannya, kemampuannya berbeda-beda. Jadi dalam kecanggihan TIK ini, jadi bisa dimaksimalkan gitu. Jadi kan anak nih ada yang berdasarkan gaya belajar nih. Iya, gaya belajar macam-macam ya. Ada auditori, ada apa lagi nih? Visual, benar. Kemudian ada kinestetik, ya kan? Jadi dalam pemanfaatan TIK ini guru bisa memasukkan itu ke dalamnya. Jadi bisa merangkul semua nih ya. Seperti video tadi kan, menonton video animasi, ya kan? Kemudian audio misalkan mendengarkan lagu gitu kan, dan kinestetik misalkan melihat pembuatan tahu nih gitu kan, melalui video pembelajar juga, dan itu nanti kan dijadikan proyek gitu kan. Proyek ya yang akan dilakukan di sekolah gitu sekolah, ya. Nah, lebih dia ke pembelajaran yang nyata ya bagi anak-anak ya. Jadi kan selama ini hanya di buku diceritain doang ya. Diceritain doang. Jadi nggak menyentuh kan. Sekarang udah tahu gini loh pembelajaran nyatanya ya. Dengan kemajuan teknologi kita jadi kayak tahu ya. Nah, yang kedua, setelah Bella Cantik apa lagi? Ada Gasbang. Gasbang, Gasbang. Bukan ya? Beda. Bukan ya. Aduh, Gasbang apa nih Gasbang? Gasbang itu games asik bikin anak senang. Games asik bikin anak senang. Oh iya juga sih. Gasbang. Main games ya. Jadi kayak ada games-games buat memacu mereka lah ya. Iya, games-games edukasi gitu kan. Iya. Contohnya Cikgu bikin apa nih? Contohnya itu mungkin guru-guru udah pada tahu nih. Word wall gitu kan. Quizzes ya. Kahoot. Masih banyak sebenarnya sih Mbak. Penggunaan aplikasi-aplikasi yang ada ya. Yang ada. Menarik ya. Iya, zaman sekarang memang lebih ya karena teknologi lagi sekali lagi ya. Benar. Jadi nggak bosen ya. Iya. Jadi sebenarnya teknologi ini pun diciptakan untuk mempermudah, bukan untuk jadi mempersulit gitu kan. Tapi kan kadang-kadang kan gini nih Mas Fadil, kita nih selaku pengajar ya kadang-kadang, aduh aku kok harus belajar lagi sih sebentar, aku nggak mampu lagi. Gurunya males. Bukan males apa, karena banyaknya kan administrasi sekolah banyak. Gila Jo kan yang harus dikerjakan, bikin inilah, bikin apa namanya prota ada ya. Iya, betul. Prota terus juga ada kayak yang semacam sebelum kita ngajar RPP itu lagi tuh. Satu kurikulum lagi. Masih ada nggak sih itu Cikgu? Masih dong. Masih RPP ada. itu ya. Cuma namanya aja yang diganti sekarang. Intinya buat itulah administrasinya lah. Banyak banget nih tugas-tugas dari guru yang tadinya kita 3 di rumah. Belum masak, belum ini, belum apa. Jadi sehingga waktu untuk belajar itu kan kurang, dan mungkin medianya atau apa namanya ya, kesempatan untuk belajar juga nggak banyak lagi nih karena waktu tadi ya. Mungkin udah gitu mau nanya sama yang lebih muda agak-agak segan gitu ya. Biasa nanya sama anak magang. Biasanya sama anak magang. Nah, menurut Cikgu Fadil gimana nih untuk mengatasi nih teman-teman rekan sejawat yang barangkali punya kekurangan itu tadi lah ya, untuk mempelajari yang baru agak sulit. Apa nih yang harus dilakukan nih sebagai seorang guru nih kita nih?
untuk meningkatkan kompetensinya. Iya, jadi salah satunya ya berbagi praktik baik ini kan. Oke. Jadi berbagi praktik baik ini saya biasanya bikin konten dulu, Mbak. Oke. Bikin konten bahwasannya misalkan dalam pembelajaran nih saya menggunakan pembelajaran yang berbasis TIK di kelas nih. Saya kontenin di TikTok gitu kan. Kemudian dilihat oleh guru-guru lain. Pak, anak-anak jadi interaktif ya. Anak-anak jadi senang ya belajar gitu kan. Nah, jadi mulai ada rasa seperti ingin belajar gitu. Oke. Akhirnya nanya lah. Saya jawab gitu kan. Memang yang seperti itu kan memang guru-guru kan pengen nih anaknya nih ya nggak cuma belajar gitu aja, harusnya lebih interaktif gitu kan. Iya. Sama kayak ini Miss Kiwi, tau nggak Miss Kiwi? Miss Kiwi. Dia juga guru di Malaysia. Di Malaysia ya. Sama dia buat konten di TikTok gitu segala macam. Ya buat dia nanya aja sama anak-anak muridnya. Oh gitu. Sekarang dia udah jadi selebgram, nggak ngajar lagi. Kalau Cik Fadli, dia tiba-tiba jadi selebgram, masih mau ngajar apa enggak? Kan ada kontrak dia, jadi ASN nggak boleh. Kalau selebgram dia lebih banyak. Kan ngajarnya panggilan jiwa, Jo. Kalau selebgram panggilan mana dia ke mana memberikan seminar gitu keluar ya. kota. Benar. Tetap ngajar apa gimana? Tetap mengajar. Tapi memang itu kesenangan juga sih, suatu kesenangan juga gitu. Kepuasan batin. Ada satu batin yang puas gitu ya kalau kita bisa ngajar dealing dengan anak-anak, berbagi ya. Oke, tadi ada Bella Cantik, ada Gasbang. Ada lagi nggak nih? Ada. Ada lagi. Dila Pinter. Oh, Dila Pinter. Aduh, yang namanya Dila merasa tersanjung ya. Tadi udah Bella Cantik. Iya, Dila Pinter. Sekarang Dila Pinter. Dila Pinter apa nih artinya? Dila Pinter tuh diferensiasi lewat pembelajaran interaktif. Diferensiasi lewat pembelajaran interaktif. Oke. Jadi pembelajaran interaktifnya itu seperti guru-guru nih membuat media pembelajaran interaktif itu. Saya dalam pembatik level 3, di level 3 itu ada yang namanya level 3 itu kreasi ya Mbak ya. Kreasi. Jadi saya membuat, ini awalnya saya nggak tahu nih, cara membuat MPI. MPI itu apa sih? MPI multimedia pembelajaran interaktif. Multimedia pembelajaran interaktif. Belum tahu sama sekali cara membuatnya. Akhirnya setelah saya pelajari kan, karena memang ini kan dari pendidikan dari pembatik ya, harus membuat ya. Dan jadi harus mengikuti karena harus belajar juga gitu kan. Benar. Jadi saya mencoba untuk mencari referensinya di YouTube, apa segala macam tempat belajar saya kan. Iya. Mulailah saya belajar, itu saya buatnya di Articulate Storyline. Tetapi bisa buat di Canva juga nih. Mbak Ayu tahu sendiri kan Canva? Canva tahu. Di Canva bisa buat MPI. MPI juga bisa. Jadi MPI itu seperti aplikasi gitu. Jadi misalkan klik menu ini materi ya, nanti yang keluar materinya. Nanti kembali lagi back ya kan, tekan lagi rangkuman, nanti keluar rangkuman, seperti aplikasi gitu. Gampang lebih gampang, jadi lebih interaktif, lebih menarik ya. Anak-anak nggak hanya dihadapin sama buku doang gitu kan. LKS masih kayaknya ya, beberapa sekolah masih kayaknya ya. Mungkin dari beberapa sekolah masih ada yang juga udah sekolah saya enggak udah di 004 udah enggak lagi ya. Lama banget kalau itu masih ada dulu itu. Ini mah jadul banget ya belajar yang pakai LKS gitu. Tapi aku dulu pernah pembatik loh, Jo. Jangan salah loh, ikuti. Tapi sampai level 1 doang. Level 1. Cuma 1 doang. Jadi dia kan memang sistemnya itu pakai email ya. Jadi ada tugas-tugas kan lewat email diberikan. Nah pada saat itu dan kita dikasih lampu. Bukan, kita dikasih waktu kan untuk menyelesaikan tugasnya kan. Jadi kayak games gitu, kita harus menyelesaikan tugas. Nah juetsunya itu atau terakhir due dates-nya itu pada saat terakhir ngumpul lupa buka email, nah itu dia tuh. Tapi sampai level 1 itu sudah dapat sertifikatnya. Mau level 2 pada saat mau ngerjain tugas, lah udah terlambat.
Jadi akhirnya, tapi itu bisa diulang lah ya. Bisa, tiap tahun ada program. Tiap tahun ada ya. Nanti tinggal isi aja data diri. Itu harus guru yang ikut. Harus guru. Guru, tenaga pendidikan, kepala sekolah bisa. Oke. Jadi semacam kita ini tertantang juga untuk bisa melek teknologi. Karena kita di situ belajar sendiri, benar nggak sih? Belajar sendiri kan ya. Dari modul-modul yang disediakan di LMS itu. Nah, itulah salah satu meningkatkan kompetensi guru ya, Cikgu ya, untuk pembelajaran yang berbasis teknologi ini. Nah, dari pembatik ini, apakah semua guru sudah semuanya ikutin pembatik ini di Batam lah? Tidak semuanya sih setahu sebenarnya. Cikgu. Kalau pembatik ini kan ya memang dari pribadi dia tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan. Kenapa tidak diwajibkan? Pak Menteri, Menteri baru ya sekarang. Menteri baru. Karena ini mungkin itu tadi ya, ini adalah satu program agar dari pemerintah agar guru-guru di Indonesia ini bisa meningkatkan kompetensinya dengan pembelajaran mandiri itu tadi, Jo. Makanya tapi kalau nggak diwajibkan, berarti kan yang senior pasti malas itu. Yakin saya. Benar ya. Yang udah usianya 40 tahun ke atas kayak enggak lah, bentar lagi aku pensiun. Pasti gitu. Makanya ini yang ikut pembatik biasanya nih anak-anak muda nih, guru-guru muda. Tapi ada juga yang seumuran 40, 50 aja ya. Memang bersemangat ya. Iya, dari hatinya mungkin kan dari kalau memang ada passionnya di situ. Passionnya di situ gitu kan. Jadi memang panggilan juga gitu. Ya, mudah-mudahan lah ya semua guru bisa ngikutin ya. Bisa terpanggil juga. Karena selain dari aplikasi-aplikasi ada juga yang namanya kalau nggak salah PMM ya. PMM. Iya, betul. Banyak banget ya. Banyak, Jo. Saya nggak mau jadi guru lah. Pusing saya hafalan gitu. Kalau PMM ini seperti apa nih, Cikgu? PMM itu platform Merdeka Mengajar. Oke. Jadi di platform itu tersedia menu-menu perangkat ajar, juga gitu. Tersedia juga referensi-referensi terkait asesmen, dan juga kalau misalkan guru ingin meningkatkan kompetensinya, di situ ada pelatihan mandiri. Itu dia tuh. Jadi memang bukan hanya murid aja nih yang mencoba untuk belajar secara mandiri, guru juga. Guru juga. Ini dari tahun kapan sih ini, Cikgu? Apanya tuh? Yang ada semua pelatihan platform. Kurang tahu juga sih saya. Semenjak Kumar kayaknya ya, Merdeka ini. Semenjak ya Merdeka Mengajar. Merdeka Mengajar ini. Pak Nadiem dulu ya. Iya, Pak Nadiem. Jadi emang luar biasa guru-guru tuh bisa meningkatkannya lagi ya. Kompetensinya. Benar, dengan belajar sendiri. Tapi itu tadi terpanggil dari jiwanya ya. Ada juga yang memang ya udahlah. Karena semuanya bisa didapatkan ya. Diakses dengan mudah. Karena kalau nggak salah itu ada setiap guru itu ada email, Jo. Jadi email belajar.id. Betul. Nah, jadi dia bisa mengakses semua platform itu dengan menggunakan email belajar. Kalau misalnya dia guru SD, jadi nanti guru.sd.belajar.id. Kalau dia SMP, guru.smp.belajar.id. Kalau dia SMA juga gitu. Tahu ya aku ya. Banyak tanya Mbak. Guru dulu ya. Saya cikgu dulu. Iya, cikgu ya. Luar biasa. Tapi bertiga ini cikgu nih. Iya, kita semua ini cikgu tak jadi. Cikgu setengah jadi. Saya meninggalkan passion saya. Meninggalkan ya. Gara-gara radio ini. Yang ini cikgu betulan ini ya. Jadi tapi kita saya punya akta 4 memang. Tapi nggak dimanfaatkan ya. Terkubur dia tadi mana? Kita mau nyapa Ihsan Abu Faisal dong, yang sudah komen di fanpage nih. Menyala SD 004 Batu Ampar katanya. Namun jangan-jangan nih anak muridnya cikgu nih ya. Itu kawan saya. Oh kawan, teman. Sehat ya. Ada Uni yang ada di Batu Haji. Assalamualaikum Ayu, Jo dan Cikgu Fadil. Oke, Batu Haji hadir nih lagi dengerin. Oke, terima kasih ya. Ada Baso Tuang siapa ya, Jo? Ada pendengar Zoo dia dulu. Bang Jo tolong bilangin dong sama Tuan Guru salam kenal. Salam kenal kembali. Yang mau sharing-sharing sama Cikgu boleh ya, kirimkan pertanyaannya ke 08117010007. Nggak berasa hampir jam
jam 5 ya. Kurang nih kita. Kurang. Ngobrolnya. Ngobrol ya. Ngobrolnya. Iya, seru juga kita ngobrol-ngobrol pendidikan ya. Tapi memang seru juga ya, Cikgu Fadil ini kan ingin menyuarakan guru itu harus mulai pembelajaran yang berbasis digital dengan memanfaatkan platform yang ada ya. Betul. Nah, tapi tentunya ada yang menjadi tantangan nih. Nah, tantangan dalam penerapan pembelajaran yang berbasis digital. Tantangannya apa aja nih, Cikgu? Salah satu tantangannya yaitu adalah kita harus lebih bisa lagi nih daripada anak-anak kita nih, terutama nih. Karena memang nih anak-anak kita lebih pinter nih kalau kita nggak awasi. Benar. Dia ya udah bisa buka main games, unlock kunci-kuncinya kan. Iya. Kita baru buka Bobol wifi sekolah. Pernah ya kejadiannya? Iya. Gokil juga dia. Udah ini anak ya. biorka dia. Mungkin ya. Jago banget. Iya. Oke, jadi tantangannya itu ada gurunya harus lebih pintar lagi ya. Pintar lagi. Dan lebih belajar lagi untuk mengetahui. Jangan kita lebih di bawah pada murid gitu kan, karena karena anak-anak murid kita ini kita harus edukasikan juga, Mbak. Oke. Kak Jo. Jadi kalau teknologi ini digunakan ke tempat yang benar, itu pasti lebih bagus gitu kan. Benar. Nah, kalau misalkan kepada tempat yang salah, ini yang berbahaya. Oh, ada penyalahgunaan. Ada penyalahgunaannya yang dilakukan oleh anak-anak yang tidak tahu nih, dia hanya memanfaatkan tahu nih kan, biasanya mainnya di warnet contoh ya. Kalau dulu kan main di warnet tiba-tiba masih udah ada warnet. Masih ada beberapa yang di kampung-kampung lah ya. Kayak aja ya. Kalau di rumah kan pakai wifi ya. Udah ada alatnya, mereka belajar sendiri, tiba-tiba udah jadi biorka dia kan. Nah, ini penyalahan password sekolah. bobol itu. Jadi inilah penting peran sebagai guru nih, peran kita sebagai guru untuk lebih mengingatkan kepada siswa kita, anak didik kita untuk tidak menyalahgunakan teknologi yang ada ya. Jangan sampai mereka lepas gitu aja tanpa diawasi, apalagi di sekolah pengawasannya kan hanya sebentar nih. Di rumah yang paling penting tentunya pengawasan dari orang tua. Apalagi mereka udah punya handphone sendiri. Nah, itu dia tuh. Ada Nur Aini Monik yang ini juga menyapa kita di Tanjung Uma. Selamat sore, Kak Monik. Kita sudah berada di penghujung nih, udah hampir jam 5. Udah 4 menit lagi. Nah, kira-kira apa nih harapan dari Cikgu nih untuk terutama ya untuk para guru agar dia lebih bisa meningkatkan kompetensinya. Terus juga untuk anak murid nih agar dia tidak menyalahkan penyalahgunaan teknologi yang dia dapat. Apa nih, Cikgu? Harapannya terutama pada yang saya harapkan, guru ini harus lebih banyak berkembang gitu. Berkembang dalam arti jangan sampai kita ketinggalan zaman gitu. Ketinggalan zaman ya kan. Guru masih menggunakan mengajar cara yang lama gitu. Kalau bisa upgrade terus lah. Upgrade terus, kemudian belajar terus. Dan juga pada harapan selanjutnya ini dapat peserta didik yang menggunakan teknologi dengan tepat gitu. Jadi ya dia bisa mengembangkan apa yang dia bisa nih. Jangan sampai itu jadi malah membahayakan dia. Jadi gitu. bumerang bagi dia gitu kan. Harus banyak-banyak ini sih. Dan itu juga perlu kolaborasi sebenarnya sama orang tua, Mbak. Collab ya. Collab. Iya sih. Yang seperti Mbak Ayu tadi bilang kan, memang pengawasan di sekolah itu sebentar saja gitu kan. Memang banyakannya ada di rumah gitu kan. Harus diedukasikan juga kepada orang tua gitu kan. Bahwasannya kalau misalkan kita memberikan sepenuhnya gadget kita kepada anak-anak, ya memang harus ada kontrolnya gitu. Kalau saya nanti anak saya udah gede, dia hanya boleh pakai gadget yaitu ketika untuk tugas sekolah. Dan segala macam. Ntar dia pinter loh sih. Sisanya saya akan ambil. Papi pinjam untuk ngerjain sekolah. Tidak. Kalau mau ngerjain sekolah, ayo bareng-bareng. Jadi papi yang ngontrol ya.
Kalau tidak untuk keperluan sekolah, disita. No, gitu. Nangis-nangis lo tantrum. Injak palanya. Jangan, Pak. Nanti dilaporkan Komnas HAM. Gak boleh. Nggak boleh. Ya pokoknya dikasih pengertian. Iya. Kalau ini tuh cuman buat pendidikan kamu gitu. Iya. Selain dari pendidikan ini tidak bisa kamu pakai. Wes. Karena ini punya aku yang beli. Wise man ya, wise man. Boleh. Cikgu, satu pertanyaan terakhir nih. Ya, Aku kena penasaran banget ya. Apa sih yang harus dimulai? Katakanlah nih, aku nih seorang guru yang mungkin udah nggak muda lagi lah ya. Tapi pengen banget nih belajar, meningkatkan kompetensi. Tapi bingung mau mulainya dari mana. Nah, kan ada tuh pertanyaan yang kayak gitu tuh. Iya, udah males. Fadil, aku nih pengen lah belajar macam Cikgu Fadil, tapi bingung nggak mulai dari mana. Fadil oke lah, tahu komputer, tahu laptop, tahu pakai aplikasi, masih muda. Ibu nih ya. Ibu nih belajar, masih ketik dulu. Mesin tek dulu kan. Nak buka laptop nih ya, ibu bingung nak buka dari mana. Tombol shutdown ibu tak tahu. Mungkin kan pasti ada lah ya di lingkungan kita seperti itu. Nah, tapi punya jiwa semangat belajar yang tinggi. Iya, intinya. Mulainya dari mana nih, Cikgu? Ya. Intinya semangat tadi. Semangat tadi. Kalau misalkan punya semangat, mau belajar pasti bisa. Karena kan juga saya belum bisa juga awalnya. Ya walaupun saya masih muda ya. Tapi ada sumber-sumber belajar kita nih. Ya kan seperti di YouTube, di TikTok sekarang. Muliknya jadi lebih cepat sekarang ya. Kalau dibilang masalah umur tua ataupun muda, siapapun kan itu adalah wajib ya, namanya belajar gitu kan. Nggak ada tanpa memandang usia gitu. Ya memang sih tantangannya kalau yang sudah tua nih kadang mata gitu kan. Mata ya benar ya. Mata mungkin kalau udah nggak nampak kan jadi kayak ada agak sedikit pusing gitu ya kalau gitu, agak lama-lama depan komputer, pusing. Nah itu gitu. Meredam semangat belajar tadi. Udah gitu, salah-salah takut salah pencet. Nah itu meredam lagi semangat belajar. Tapi intinya tadi kalau jika ada semangat belajar itu pertahankan. Betul. Mulai mungkin pelan-pelan dulu ya. Dari barangkali mengetahui yang perangkat kerasnya dulu kan, baru nanti belajar perangkat lunaknya, gitu, yang hardware-nya dulu. Bisa aja kalau misalnya benar ada kemauan dan niat ya. Kayak dulu saya PKL pernah tuh di Dinas Pendidikan di Tanjung Pinang tuh. Itu kita pergantian dulu keuangan ya, dari yang semuanya manual tuh pindah pakai aplikasi MYOB. Ya, nah itu sih kepala keuangannya kadisnya tuh, bukan kadis ya, apa sih, kabak. Itu dia nyuruh saya ke rumahnya buat ngajarin dia. Oh gitu, artinya kan dia punya semangat untuk belajar ya. Karena kan dulu masih magang tuh, kan kita udah ngerti ya. Iya. Nah mereka kan waktu itu apalagi peralihan dari mesin ketik ke komputer. Nah itu dia tuh. Itu akhirnya saya nggak mau tahu, pulang dari sini kamu ke rumah saya ajarin saya. Wah, dibayar nggak Bu? Bayar. Itu kan PKL enak. Lumayan gitu ya, dapat uang tambahan gitu ya. Oke lah, kita udah berada di penghujung Cakep Petang untuk sore ini. Terima kasih Cikgu Muhammad Fadil. Sama-sama Mbak. Sudah sharing. Sharing lah. Sharing is caring gitu katanya kan. Buat yang tenaga pendidiknya, buat muridnya. Tapi pertanyaan saya kan Cikgu Fadil udah 10 tahun. 10 tahun. Apa tiap tahun beda nggak sih menghadapi anak-anak ini? Ada yang berubah nggak atau sama aja? Dari tahun ke tahun tuh kayaknya sama aja gitu. Atau wah kayak tahun ini anak-anaknya lebih susah diatur atau apa gitu? Kalau saya pribadi ada sih. Semenjak COVID-19 ini ya. Semenjak COVID-19 ini kayak pembelajaran itu kayak seperti berubah gitu. Dan juga kurikulum baru ini berubah sih. Jadi lebih gampang atau jadi lebih menantang? Lebih menantang sih. Menantang ya. Jadi kita nih sebentar saya betul. Jadi kita nih harus juga tahu kebutuhan murid nih sebenarnya nih. Yang tadi saya bilang kan diferensiasi tadi kan. Iya. Jadi dari awal kita harus mengetahui nih yang satu ini kebutuhannya apa, kesiapannya gimana.
Waduh, jadi lebih tertantang ya. Tertantang. Itu semuanya beda-beda lagi kan. Dan ada juga 40 anak, 40. Pembelajarannya bukan kepada teacher center lagi. Jadi ke student center. Student center. Jadi guru bukan satu-satunya sumber pengetahuan atau sumber belajar ya. Sekarang iya sih. Jadi murid juga bisa mencari sumber belajar yang lain. Nah, itu dia tantangannya, Jo. Masih tertarik jadi guru? Tidak. Ini berat dah. Berat ya. Tidak, Jo, ini nggak suka tantangan ya. Saya tantangan yang lain aja. Ya warrior saya bisa. Manjat gitu. Obstacle-nya beda. Iya, kalau menghadapi anak-anak tuh kayak wah, emosi ya. Harus punya jiwa sabar. Langsung muka yang memerah gitu ya. Bener. Saya aja dulu PKL, sepatu saya lempar. Waduh, nggak boleh lagi sekarang. Anak SMP bandel-bandel banget. Ayolah, kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi ya, Cik. Seru banget nih ya. Terkait dengan hal-hal yang mungkin ingin disampaikan lagi. Benar. Ngobrol-ngobrol tentang apa lagi ya, praktik-praktik baik lagi yang lainnya gitu ya. Apalagi banyak tuh apakah optimal tuh semuanya yang tadi yang sudah diikutin. Iya. Apalagi kan udah nyampe di level 4 ya. Level 4 pembatik. Nah, itu saran-saran buat yang mungkin masih di level bawah supaya nyampe level 4 tuh seperti apa? Berapa lamanya bisa nyampe level 4? Untuk menyampai level 4. Iya, prosesnya tuh. Ini dimulai dari bulan Juni sih. Juni tahun ini. Jadi dia per bulan itu levelnya per bulan gitu. Levelnya per bulan. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Iya, sekarang Oktober. Ini udah 4. Kalau kita gagal di level 1, ada gagalnya nggak sih? Ada. Bagi yang gagal ya gagal. Nggak boleh ikut lagi. Tahun depan. Malu. Siap menunggu tahun depan lagi. Gagal lagi tahun depan lagi. Dengan soal yang beda lagi. Beda. Tapi seru loh ikut pembatik ini. Iya, karena dia seluruh Indonesia. Jadi nanti kita ada kayak semacam grupnya gitu ya. Grupnya gitu, nanti yang Riau, Kepulauan Riau beda. Kalau aku dulu masuk yang Riau. Jadi tahun kita ini tahun ini nggak ikut. Pendaftarnya banyak. Pendaftarnya banyak. Iya, banyak. 300.000. Nah, wow, hebat ya. Artinya ada apresiasinya nggak sih? Ada dong. Ada. Nanti kan dapat sertifikat. 10 juta. Sertifikat doang. Sertifikat bisa digadein di Bengong nggak ada. Buat apa sertifikat itu? Sertifikat itu menandakan bahwa kita kan nanti kalau ada kompetensi kita sudah kita sudah berhasil meningkatkan mengupgrade kompetensi kita dengan hadirnya sertifikat itu. Oh iya, ternyata benar udah mengikuti program-program ini, artinya dia mampu nih untuk memberikan pembelajaran yang berbasis teknologi gitu, Joy. Jadi kayak semacam ada legalitasnya lah ya. Kayak ijazahnya. Ngaruh sama gaji nggak? Nggak mau jawab dia. Lu juga pertanyaannya nih aneh lu. Biar guru-guru yang lain semangat. Gitu ya. Iya. Lebih suka ini aja sih sebenarnya kolaborasi. Apalagi ini kan level 4 nih, saya bisa lintas provinsi nih. Nah, dengan sahabat teknologi yang ada di provinsi lain untuk berbagi. Oh gitu ya. Tapi ini kan seluruh Indonesia. Yang level 4 di Batam banyak nggak guru SD? Guru SD 3 orang. 3 orang. Salah satunya Cikgu. Salah satunya saya. Yang 2 lagi kenal? Chef Hadi. 2 lagi nggak kenal sih. Oh, tapi dia Kepri gitu. Batam. Oh, Batam. Oh, gitu. Kebanyakan dari guru SMA, SMK. Karena memang mereka kan ada pembelajaran itu, Jo, ya kan, TIK kan. Kalau lebih ke menjurus lagi mereka kan, kalau yang di SMP dan SMA. Kalau di SD kan hanya semacam ya perkenalan lah ya. Berarti bisa dibilang satu-satunya guru SD yang udah level 4 dia dong. Iya, salah satu dari 3 itu. Fadil dong. Di tahun karena ini. Yang 2 tadi SMP atau SMA gitu ya. Gini, ada 6 nih dari Batam nih. Yang 3-nya ini SMA sederajat. Oke. Nah, yang 3-nya lagi SD, termasuk saya 1. Oh, gitu. Jadi kandidatnya yang SD ada 3. Mudah-mudahan Batam loh guru SD. Apa kabar teman saya nggak? Jangan-jangan nggak guru ikut ya. SD juga.
Udah membanggakan dong. Tapi kita ini ya memberikan semangat untuk Cikgu Fadil ya untuk bisa menyelesaikan level 4 membatiknya. Mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi yang lainnya juga, bisa mengikuti pembatik juga karena memang agak susah juga loh Jo. Jadi jangan dikira gampang loh. Ribet itu pasti saya udah kebayangin. Seperti soal CPNS. Itu kan pusing kita jawabnya ya. Iya. Apalagi ini. Ya salah satunya sih kesulitannya mengatur waktu aja. Mengatur waktu ya. Dia lama ya itu. Bukan, karena saya juga selain mengikuti pembatik, ini saya juga mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Oh, CGP. Banyak banget yang diambil. Makanya kan karena itu ingin meningkatkan kompetensi. Dan kalau mau jadi kepala sekolah sekarang harus ada sertifikat CGP. Iya, betul. Jadi harus lulusan CGP baru bisa jadi Kepsek. Gitu, Jo. Dan makanya saya bilang tahun depan Kepsek. Mumpung masih muda. Lulus dulu CGP-nya. Kejar terus ya. Mudah-mudahan semangat terus buat Cikgu Fadil ya. Mudah-mudahan lulus dan apa yang menjadi ingin bersemangat lagi dalam menularkan praktik baik, dalam memberikan praktik baik kepada guru-guru yang lain agar lebih bisa terinspirasi lagi nih dalam meningkatkan kompetensi khususnya di yang berbasis IT ini tadi ya, teknologi informasi tadi. Oke lah, kita udah di menit yang ke-10 ini malah ya. Lewat ya. Nggak sadar ya Mbak ya. Sejam lebih. Sejam lebih. Jadi terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung juga melalui Facebook tadi untuk sapa-sapanya. Thank you Pak Arianto Anto tadi udah ngobrol juga. Thank you banget untuk ngobrol-ngobrol kita sore ini sudah didengarkan. Kita akan sampai jam 5.30 ya. Jadi terima kasih. Mudah-mudahan Cikgu bisa mampir-mampir lagi ke sini ya. Boleh, ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin 2 bulan sekali ya. Ya boleh lah. Ya, kita sharing-sharing pendidikan lah. Kita kan soalnya kita udah lama nggak ngikutin pendidikan. Iya, jadi agak haus-haus ilmu kita ya. Kita masih TK, pendidikan apaan kan? Padahal seru loh ngomongin pendidikan itu. Seru. Iya. Oke lah kalau gitu Rama Sinta sampai di sini ngobrol cakep petang kita. Guru zaman now beli teh obeng dong. Bali dong. Saya Ayu Andini masih terus bersama Anda sampai pukul 8 malam nanti.